Bahkan tidak jarang entok-entok kita mengalami kematian justru malah pada saat usianya sudah masuk masa produktif, ya, yaitu di usia 5 bulan ke atas. Tentu ini sangat merugikan sekali buat kita, teman-teman. Bagaimana tidak merugikan, teman-teman? Kita sudah dengan susah payah merawat dari usia 1 hari, yaitu dari usia DOE seperti ini, hingga usia berbulan-bulan kita rawat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan. Tetapi pada faktanya justru ketika masuk masa produktif malah terserang penyakit dan pada akhirnya mereka pada mati. Tentu saja hal ini tidak bisa kita biarkan, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan kasih solusinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Ruski Bigatra. Apa kabar teman-teman dan kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu kami ucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman semuslim. Selamat Hari Lebaran 1446 Hijriah. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Amin. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kali ini, yaitu tentang hal yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh kita semua sebagai peternak entok. Apalagi kalau kalian masih pemula. Ini sangat penting sekali untuk menyimak video ini, sehingga nanti perjalanan kalian menuju sukses dalam beternak entok tentu saja akan jauh lebih mudah dan lebih cepat tentunya, teman-teman. Sebetulnya ada 3 poin penting dalam beternak entok, yang mana 3 poin penting ini harus teman-teman lakukan bahkan terhitung dari semenjak teman-teman memulai usaha ternak entok. Artinya sebelum kalian terjun, pahami 3 hal ini agar teman-teman nanti akan bisa lebih mudah untuk menjalankan bisnis ataupun usaha ternak entok meskipun untuk skala rumahan. Yang pertama sekali kita akan bahas mengenai penyakit yang biasa menyerang entok. Kenapa ini penting untuk kita pahami? Kenapa ini penting untuk kita bahas? Ya karena memang peternak entok itu tidak selamanya berjalan dengan mulus. Peternak entok itu salah satu hambatan dan resiko yang harus teman-teman alami adalah penyakit entok. Ada beberapa penyakit entok yang mematikan, yang mana ketika penyakit ini sudah masuk, maka besar kemungkinan entok-entok kita tidak bisa diselamatkan. Nah, tetapi sebelum penyakit itu masuk, kita harus melakukan antisipasi. Nah, kemudian antisipasi seperti apa yang harus kita lakukan agar nanti entok-entok kita bisa tumbuh kembang, hidup dengan sehat dan bisa menghasilkan untuk kita. Paling tidak sampai kepada mereka bisa dipanen, mereka dalam keadaan sehat. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah pemberian vaksin di usia entok yang masih dini atau masih DOE. Nah, kemudian supaya teman-teman juga paham apa sih sebetulnya tujuan daripada kita memberikan vaksin pada DOE entok. Tujuan yang paling pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh pada entok, sehingga entok-entok kita tidak mudah terserang penyakit. Itu tujuan utamanya, teman-teman. Lalu kemudian apakah vaksin hanya dilakukan dengan suntik? Sebagian besar peternak melakukan vaksin dengan cara suntik vaksin. Nah, tetapi yang saya lakukan semenjak saya beternak hingga saat ini sama sekali tidak menggunakan vaksin dengan bentuk suntik, teman-teman. Nah, kemudian vaksin seperti apa yang saya berikan pada DOE ataupun anakan entok yang saya ternak ini? Jadi cukup mudah, teman-teman. Saya tidak perlu menyuntik satu persatu anak entok saya, tetapi yang saya lakukan justru malah saya hanya memberikan cucian air beras setiap hari, mulai dari usia 1 hari hingga 1,5 bulan. Itu secara terus menerus dan setiap hari saya berikan minuman tersebut, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana kalau populasi entok kita sudah banyak, bahkan sudah ratusan? Apakah stok serta persediaan air cucian beras ini mencukupi untuk kita berikan pada mereka? Tentu saja tidak, ketika kita hanya mengharapkan dari limbah dapur kita sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tentu saja teman-teman sudah tahu ya apa yang harus teman-teman lakukan. Yang teman-teman harus lakukan adalah dengan cara
memanfaatkan limbah cucian air beras ini tidak hanya dari rumah kita, tetapi dari setiap rumah-rumah makan yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman, itu juga harus kita kutip, kita ambil, kita manfaatkan. 100% mereka pasti mau untuk mengumpulkan cucian air beras agar tidak terbuang sia-sia. Begitu caranya teman-teman. Kemudian langkah kedua yang harus teman-teman lakukan agar entok-entok kita bisa sehat hingga panen, bahkan jauh dari penyakit. Teman-teman harus rajin memberikan jamu herbal racikan sendiri yang bisa kita dapatkan bahan-bahannya justru malah hanya dari sekeliling rumah kita. Adapun bahan-bahannya hanya dengan menggunakan daun serai, kemudian kunyit, dan juga jahe teman-teman. Ingat, daun serai, kunyit, dan juga jahe. Untuk hasil lebih bagus silahkan campur dengan sedikit gula merah atau gula jawa. Tumbuk hingga lembut, kemudian berikan air secukupnya. Nah, dari tumbukan yang sudah kita campur dengan air itulah kemudian kita saring agar nanti airnya bisa terpisah dari sampahnya. Kemudian air tersebut kita manfaatkan untuk kita campurkan ke dalam minuman entok tersebut. Gimana kalau kita campurkan dengan pakannya saja? Itu juga bagus teman-teman. Keduanya boleh dilakukan. Dengan cara seperti ini, insya Allah entok-entok kita bisa selamat dari yang namanya serangan virus maupun penyakit yang akan menyerang entok-entok kita. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bertahun-tahun beternak sama sekali tidak menggunakan vaksin suntik. Mohon maaf ya teman-teman. Bukan berarti saya merekomendasikan teman-teman untuk tidak melakukan suntik vaksin atau vaksin suntik. Tidak teman-teman. Semuanya pasti tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh daripada entok yang kita ternak. Baik teman-teman, untuk lanjut yang ketiga adalah kita wajib memberikan pakan yang cukup bagi entok-entok kita. Apabila entok dalam keadaan lapar, maka mereka pasti akan sangat mudah sekali terjangkit penyakit. Itu pengalaman yang sudah kami alami teman-teman. Baik teman-teman, itulah 3 poin penting yang harus teman-teman pahami sebelum teman-teman memulai usaha ternak entok, agar teman-teman nantinya bisa sukses dan berhasil. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan walaupun hanya secuil informasi, tapi kami selalu berharap penuh apa yang kami sampaikan mengandung manfaat dan bisa menginspirasi untuk kita semua sebagai peternak entok skala rumahan. Akhirnya saya Rusky Pikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.